Halo Gan, di kesempatan kali ini saya akan kembali mereview smartwatch yang udah 1 mingguan ini saya gunakan. Bersama saya Rama, ini adalah Halo Solar LS05. Dan yuk langsung aja kita mulai video reviewnya. Salah satu hal yang membuat saya suka banget dengan smartwatch satu ini yaitu dari segi build quality dan finishingnya. Kalau saya boleh ngebandingin, dari semua smartwatch yang pernah saya review, Halo Solar ini juaranya. Selain build quality dan finishingnya yang bagus, strap dari smartwatch ini juga terasa asik. Strapnya lembut, lentur, dan nyaman banget waktu digunakan. Untuk fitur-fitur basicnya, hampir semuanya berfungsi dengan semestinya. Mulai dari kontrol musik, push notification, info cuaca, stopwatch, dan lain-lain semuanya berfungsi tanpa kendala. Namun sama halnya dengan smartwatch di kelasnya, Halo Solar ini untuk di bagian activity tracking dan health tracking masih kurang atau seperti yang biasa saya bilang, jangan diekspektasikan terlalu tinggi. Sensor pedometer di smartwatch ini bisa dibilang masih menghitung pergerakan tangan, bukan pergerakan kaki. Jadi kalau misalnya kalian diam aja di tempat tapi tangan kalian lumayan aktif, maka Halo Solar ini bakalan menganggap pergerakan tangan tadi sebagai step. Sama halnya juga untuk health tracking atau heart rate sensor. Pada dasarnya heart rate sensor di smartwatch ini bekerja dengan baik. Dalam artian terdapat perbedaan nilai heart rate yang sangat signifikan dengan ketika saya sedang bersantai dan ketika saya setelah berolahraga. Namun sayangnya ketika saya melakukan pengetesan mode heart rate di lantai, heart rate sensor di smartwatch ini emang nggak ngerespon. Berarti itu tandanya bagus dong. Namun ketika saya tes di atas bantal, sumpah demi Allah saya nggak tahu smartwatch ini lagi ngehitung heart rate-nya siapa. Tapi saya tetap berpikir positif aja sih. Mungkin ini bug yang harus segera diperbaiki oleh pihak Halo. Atau mungkin ada dari kalian yang nonton video ini dan paham tentang heart rate sensor di smartwatch, silahkan komen aja dan kasih saya penjelasannya. Sekarang kita lanjut. Ketahanan baterai merupakan salah satu hal yang paling dijual dari Halo Solar LS05 ini. Dan katanya ini baterainya awet banget. Dan ketika saya tes di penggunaan saya dengan settingan brightness-nya full, saya juga mengaktifkan fitur 24 jam heart rate detection, lalu saya juga mengaktifkan fitur push notification yang terdiri dari call reminder, app reminder yang juga terdiri dari beberapa aplikasi sosial media populer, dan tetap ya kan, yang paling intens ini cuma WhatsApp. Lalu saya juga mengaktifkan raise hand to active display yang saya set untuk sekali displaynya aktif, screen timeoutnya yaitu 15 detik. Dan terakhir saya juga mengaktifkan SMS reminder, dan dengan kondisi Halo Solar ini jarang banget disconnect dari smartwatch. Sekali disconnect paling sekitar 5 menitan lah, udah itu auto connected lagi. Dan hasilnya Halo Solar LS05 ini hanya mampu bertahan hingga 5 harian aja. Dan mungkin klaim long last baterai di smartwatch ini emang benar, tapi settingannya agak dipangkas aja. Seperti brightness-nya jangan di fullin, screen timeout-nya dibikin 5 detik aja, dan heart rate detection-nya dibikin manual. Udah pasti dengan settingan seperti itu, pasti kalian bakalan ngedapetin ketahanan baterai yang lebih awet. Untuk display Halo Solar LS05 ini emang masih pakai TFT panel, tapi biarpun cuma TFT, kalian nggak usah takut. Halo Solar LS05 ini masih asik banget dipakai di kondisi outdoor dengan intensitas matahari yang paling terik sekalipun. Semua informasi yang ada di display jamnya semuanya kelihatan dengan sangat jelas dan gak terkesan redup berkas si brightness-nya yang bagus banget tadi. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin saya sedikit kecewa nih kan. Smartwatch ini kan bisa dibilang harganya lumayan mahal ya. Harganya itu hampir setengah juta lah, atau sekitar 480 ribuan hingga 500 ribuan lebih. Bahkan ada juga yang ngejualnya lebih mahal. Namun untuk dukungan watch space-nya, Halo Solar ini hanya dibekali 5 pilihan watch space. Bahkan di aplikasinya juga di Halo Fit, gak ada menu-menu untuk ngedownload pilihan watch space lainnya. Karena kalau kita ngebandingin dengan merek lain, anggaplah dari Microwear atau Number One DT. Di rentan harga yang sama, seenggak-enggaknya biasanya di smartwatch tersebut ngasih seenggak-enggaknya itu 12 pilihan watch space. Dan menurut saya hal ini juga harus menjadi pertimbangan nih kan bagi kalian yang mau ngebeli smartwatch ini. Takutnya nanti malah jadi cepat bosan dikarenakan watch space-nya tadi yang cuma ada 5 doang. Itu juga menurut saya semuanya watch space-nya kelihatan gak ada yang wah. Untuk bahasa Halo Solar LS05 yang saya review kali ini adalah versi China ya.
Dan udah pasti bahasa di dalamnya juga full China. Dan saya nggak tahu untuk kedepannya apakah pihak dari Hailu bakalan berbaik hati atau enggak untuk ngasih update bahasa di smartwatch ini. Seenggak-enggaknya dukungan bahasa Inggris lah. Saya juga kemarin udah sempet nyoba email ke kontak support mereka nanyain masalah ini. Tapi hingga saat ini belum ada tanggapan. Dan itulah tadi review saya untuk Hailu Solar LS05 ini. Overall menurut saya Hailu Solar LS05 ini masih cukup recommended tapi nggak pakai banget untuk dibeli. Mengingat untuk saya pribadi ada beberapa smartwatch lain di rentang harga yang sama namun lebih menggoda. Dan silakan like video ini jika kalian suka dan silakan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan apabila ada yang ingin didiskusikan, memberikan saran atau sekedar berbagi pengalaman bagi kalian yang sudah menggunakan Hailu Solar LS05 ini, silakan komen aja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan updatean video-video terbaru selanjutnya. Akhir kata saya Ramadan Febriansyah pamit, sampai bertemu di video selanjutnya.